Mhm. Dan apakah akan ada akibatnya? Tadi misalnya kalau populasi nyamuknya ditekan sampai tidak ada populasi nyamuk lagi di Mhm. negara itu, apa yang terjadi? Oke juga. Apakah betul nggak? Mereka ada beberapa yang mencoba mengkaitkan dengan munculnya ada setelah nyamuk Aedes aegypti ditekan, akhirnya muncul populasi nyamuk yang baru yang mengakibatkan terhadap penyakit namanya Javanese encephalitis ya. Apakah betul dok? Bagaimana tanggapan dokter terhadap hal seperti itu dok? Bingung. Mana yang harus didengar? Karena memang dua-duanya adalah akademisi yang satu mungkin dianggap pemerintah yang tanda kutip dianggap sebagai agen daripada program pendanaan dari Bill Gates, tapi yang di sisi lain ada orang yang kontroversial itu juga dianggap mencoba membela masyarakat. Semuanya dari sisi akademisi. Bagian tanggapan dokter, mana yang harus kita dengar ya dok? Dok ini mungkin bisa ceritakan kalau nggak salah satu negara yang berhasil mengendalikan nyamuk ini itu satu negara di Singapura ya. Nggak, tempatnya tidak berbeda jauh dengan tempat kita, kelembapannya tingkat mirip, suhu udara ke panas juga negara tropis juga ya. Tetapi mungkin di sana kalau nggak salah pernah sudah diterapkan ya untuk eh, mengingat pengalaman Dokter Johnny Jo kan sudah pernah tinggal di Singapura ya. Mungkin Dokter Jo bisa cerita program pemerintah di sana yang sampai bisa menekan kasus demam berdarah dan apakah masih sampai sekarang mereka masih melanjutkan programnya sampai sekarang atau tidak? Ya, ya, terima kasih Pak Feli. Pemerintah Singapura sangat sangat giat menjalankan program 3M tadi, Hmm. ya. Dan bisa dibuktikan kalau misalnya ketika kita lagi di Singapura agak sulit untuk menemukan nyamuk, Hmm. ya. Jadi menunjukkan bahwa pemerintahnya sangat giat menggerakkan Mhm. 3M. Namun, sekalipun sangat giat menjalankan program 3M, Mhm. sewaktu-waktu angka penyakit demam berdarahnya meningkat. Oke. Biasanya tergantung kondisi musim seperti tadi Pak Feli udah jelasin. Ya, jadi menunjukkan bahwa pemerintah Singapura juga membutuhkan terobosan ide lain karena Mhm. 3M ini nggak nggak bisa maksimal Oke. mengendalikan populasi si Mhm. nyamuk. Nah, sehingga si pemerintah Singapura mulai menerapkan penggunaan Wolbachia ini Oke. juga, ya, di populasinya, dan mereka sudah melepas liarkan di beberapa Mhm. beberapa bagian dari Pulau Singapurnya Mhm. sendiri, di mana yang yang mereka lepas liarkan adalah nyamuk jantan. Hmm. Ah, di sini melepas liarkan nyamuk jantan memang ada plus, ada keuntungan dan ada kerugiannya. Hmm. Ya, keuntungannya dulu. Nyamuk jantan kalau dilepas liarkan, satu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Oh gitu. Jadi yang menggigit yang betina ya? Yang betina, Oke. karena Yang menghisap darah betina manusia ya? betul, betina untuk bertelur dia membutuhkan darah kan. Dia Mhm. membutuhkan zat besi dari darah darah manusia untuk dia bisa bertelur. Nyamuk jantan tidak bertelur, maka dia tidak menghisap darah. Hmm. Lalu, Mhm. tadi seperti saya cerita di awal, kalau nyamuk jantannya sudah terinfeksi Wolbachia, Ya. ketika dia menikah dengan nyamuk betina yang tidak terinfeksi atau Mhm. nyamuk betina liar, Mhm. maka telur yang dihasilkan akan bersifat steril. Steril. Oke. Ya. Jadi telurnya tidak menetas. Telur nyamuk ya, Mhm. tidak menetas. Akibatnya apa? Akibatnya populasi Mhm. nyamuk Aedes aegypti bisa ditekan, Hmm. bisa terus ditekan. Nah, ini ini mungkin sesuatu yang bisa dilakukan di negara yang luas wilayahnya agak kecil Oke. dan memiliki sumber daya ya, memiliki sumber keuangan dan memiliki sumber daya yang memadai. Untuk negara yang besar seperti Indonesia, Mhm. Brasil, Kolombia, dan juga dengan adanya tantangan ekonomi, Mhm. penggunaan teknologi ini kurang dianjurkan, ya Oh, karena mahal ya dok ya uh, itu ya? Untuk nyamuk betul. untuk hal seperti itu rekayasa nyamuk seperti apakah mahal ya dok ya dari costnya dok? Sejauh ini memang program ini biasanya masih didukung oleh yayasan-yayasan nirlaba.
Ya, jadi Hmm. memang kalau mau ditanya harga persisnya kita belum tahu. Hmm. Namun, Itu. ya, untuk memilih nyamuk jantan dibandingkan nyamuk betina, memilih nyamuk jantan itu lebih sulit. Artinya Oh. berarti teknologi yang dipakai akan dibutuhkan yang lebih lebih canggih, sehingga biaya penerapan teknologi tersebut akan lebih besar dibanding Hmm. memilih nyamuk betina. Hmm. Ya. Lalu ya tadi seperti saya bilang kerugiannya adalah populasi nyamuknya menurun kan. Hmm. Dan apakah akan ada akibatnya? Tadi misalnya kalau populasi nyamuknya ditekan sampai tidak ada populasi nyamuk lagi di Hmm. negara itu, apa yang terjadi? Hmm. Eh, Beberapa kemungkinan bisa terjadi. Misalnya populasi nyamuk Aedes aegypti akan digantikan oleh populasi nyamuk lain. Misalnya Aedes albopictus misalnya. Oke, oke. Ya, Ah. nyamuk lainnya. Ya, hal itu mungkin bisa terjadi. Ya, Hmm. Eh, apa akibatnya? Hmm. Sejauh ini memang kita belum tahu. Karena tadi Oke. seperti sudah saya sampaikan, fungsi alamiah dari nyamuk belum ada yang bisa menjelaskan. Hmm. Ya kan? Peran dia di dalam ekosistem itu peranannya apa sih? Hmm. Ya kan? Nyamuk bukan lebah atau kupu-kupu yang membantu penyerbukan tanaman misalnya. Ya, ya. Jadi kalau kalau dia ditekan sampai habis-habisan, apa akibatnya? Kita nggak tahu. Jadi Oke, oke. eh, akibat ke ekosistemnya mungkin akan membutuhkan waktu untuk Hmm. kita amati bersama. Ya, mungkin Ya, kalau ada beberapa nyamuk ya dok, itu di referensi sebutkan, tapi ini untuk semua nyamuk ya, bukan untuk nyamuk Aedes aegypti ya. Tapi ada beberapa nyamuk yang dipakai untuk membantu proses penyerbukan tanaman yang coklat gitu ya, untuk nyamuknya. Tapi mungkin ada mungkin dari biasa kalau suatu terapi itu betul dok, kita selalu menghitung dari cost manfaat atau benefit dibandingkan eh, apa hal-hal yang lainnya, sehingga yang kita pilih untuk hal-hal yang lebih menguntungkan ya dok. betul. Karena yang tadi mungkin yang membantu penyerbukan tanaman coklat Mm-mm. itu kemungkinan besar bukan nyamuk Aedes aegypti. Hmm. Karena nyamuk Aedes aegypti biasanya dia menyukai air bersih. Makanya biasa di istilah daerah perkotaan, Mhm. bukan di daerah perkebunan atau bahkan hutan. Oke, Itu oke. biasanya populasi nyamuk lain. Ya, Ya, oke. makanya eh, kalau Aedes aegypti dia ditekan sampai habis-habisan, apa akibatnya? Sejauh ini kita tidak tahu akibatnya terhadap alam apa. Hmm. Namun spekulasi saya adalah tidak ada akibatnya sih. Oke, oke. Karena harusnya aman. Hmm. Ya, Mm. Dok, itu ada beberapa ya mungkin yang mengaitkan ada penelitian terhadap studi yang dilakukan di Sri Lanka. Itu mereka juga menggunakan teknologi wall wall baca juga. Apakah betul nggak? Mereka ada beberapa yang mencoba mengkaitkan dengan munculnya ada setelah nyamuk Aedes aegypti ditekan, akhirnya muncul populasi nyamuk yang baru yang mengakibatkan terhadap penyakit namanya Javanese encephalitis ya. Apakah betul dok? Bagaimana tanggapan dokter terhadap hal seperti itu dok? ya. Terima kasih Pak Feli. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Dan di sini perlu dimengerti bahwa nyamuk yang menularkan virus Mm-mm. Japanese encephalitis itu bukan Aedes aegypti. Oke, bukan anime aja sih. Oke. Ya, itu nyamuk lain, yaitu Culex nyamuknya. Nama nama nyamuknya Culex. Hmm. Yang digunakan untuk pengendalian penyakit demam berdarah dan diinfeksi dengan bakteri Wolbachia adalah Aedes aegypti. Jadi Hmm. tidak ada hubungannya melepas liarkan nyamuk Aedes aegypti yang diinfeksi Wolbachia Hmm. dengan peningkatan insidensi Japanese encephalitis. Karena eh, du- eh, beda nyamuk istilahnya, Hmm. ya. Oke. Istilah nyamuk A yang lagi kita Manipulasi ya. fokus, Ah. kita manipulasi, ya, tidak ada kaitannya sama nyamuk nyamuk Z yang mengantarkan si Hmm. virus dari penyakit Japanese encephalitis. Jadi tidak ada hubungannya Oke, dalam hal oke. itu. Baik, baik dok. Oke. Dok, ini mungkin ada banyak isu-isu yang ya akan beredar, mungkin ada teori-teori atau pendapat ya. Bahkan ini juga menjadi suatu masyarakat juga menjadi bingung karena yang melontarkan isu ini juga dari kalangan akademisi ya, Dok. Itu kan ada beberapa mungkin semua orang akademisi bicara gitu loh. Tapi mungkin pendapat dokter terhadap hal seperti itu bagaimana kita menyikapi untuk masyarakat, mereka bingung mana yang harus didengar karena memang dua-duanya adalah akademisi yang satu mungkin yang dianggap pemerintah yang tanda kutip dianggap sebagai agen daripada
program pendanaan dari Bill Gates, tapi yang di sisi lain ada orang yang kontroversial itu juga dianggap mencoba membela masyarakat. Semuanya dari sisi akademisi. Bagaimana tanggapan dokter? Mana yang harus kita dengar ya dok? Iya, dan itu pertanyaan sangat bagus, Pak Feli. Dan menurut saya ini adalah merupakan peran atau bahkan tanggung jawab Hmm. dari para akademisi sekaligus peneliti yang mengetahui atau mempelajari topik Wolbachia ini Hmm. untuk ikut berbicara, untuk ikut membantu meluruskan kesalahpahaman yang mungkin dimiliki oleh sekalangan akademisi lain. Ya, perbedaan pendapat di dalam dunia akademik itu normal. Ya, dan hal itu yang ikut membantu majunya ilmu pengetahuan. Ya, Namun, ada baiknya buat akademisi yang bukan memiliki ekspertis atau keahlian di bidang Wolbachia untuk tidak melontarkan pernyataan yang bersifat spekulatif, oke. ya. Belum terbukti ya. Belum terbukti. Boleh melemparkan. Saya bukan untuk melarang mereka yang tidak terlibat untuk melontarkan pernyataan. Namun ketika melontarkan pernyataan, karena kita akademisi, pernyataan kita harus didukung oleh data. Oke, jadi Karena masyarakat umum yang nanti akan mempercayai pernyataan yang disupport oleh data. Jangan kita membuat masyarakat bingung dengan hmm, melontarkan betul betul. pernyataan yang tidak didukung oleh data. Ya, Hmm. jadi eh, perdebatan itu normal, Oke, diskusi itu normal di dunia pengetahuan. Namun diskusi bisa terjadi kalau pernyataannya didukung oleh fakta, oke. didukung oleh data. Data ya, Kalau oke. jangan sampai kita istilahnya terjerumus dalam debat kusir, di Hmm, mana kita saling beradu pernyataan tanpa didukung oleh data. Yang rugi siapa? Seperti kata Pak Ferry tadi, masyarakat luas yang hmm, mungkin tidak memiliki akses akses pengetahuan terhadap topik Wolbachia ini. Mereka akan bingung. betul betul. Dua-duanya akademisi, mana yang harus kita dengarkan? Jadi akhirnya peranan para akademisi tersebut untuk kalau mau berkomentar, Hmm, silakan, hmm, bebas, ya, kebebasan berpendapat itu dilindungi undang-undang, namun harap melontarkan pendapat didukung oleh data, ya, data yang benar. Jangan melontarkan pernyataan yang spekulatif yang cuma akhirnya menimbulkan keresahan dan hmm. kebingungan di masyarakat luas. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Juandijo untuk pemaparannya. Memang informasi-informasi yang disampaikan oleh Dr. Juandijo itu sangat berguna dan mungkin menjawab keresahan atau pertanyaan atau mungkin beberapa teori konspirasi yang ada. Apakah memang itu hanya berdasarkan hipotesis yang ada datanya atau memang hanya berdasarkan tebakan-tebakan yang semua orang juga bisa melakukan sih. Terima kasih Dr. Juandijo untuk Siapa Feli? penjelasan kepada masyarakat. Mungkin Dokter Jono bisa ada kata penutup yang berkaitan dengan topik Wolbachia ini sebagai penutup. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Feli. Menurut saya teknologi Wolbachia ini adalah teknologi yang inovatif, ya. Mhm, Sudah minimal 20-30 tahun terakhir sudah diteliti, ya. Tingkat keamanannya cukup besar, ya. Dan sejauh ini kita belum pernah menemukan data bahwa bakteri Wolbachia menginfeksi sel manusia. mhm, Dan apakah ini berarti Wolbachia ini 100% aman, 100% efektif? Kita memang belum bisa memberikan jawaban seperti itu. Namun, untuk mendapatkan jawaban seperti itu, maka penelitian-penelitian lapangan dibutuhkan. mhm, Dan itu yang menjadi dasar bahwa kita membutuhkan partisipasi atau minimal dukungan dari masyarakat untuk mhm. memperbolehkan daerah-daerah yang misalnya endemik malaria, yang endemik demam berdarah, untuk memperbolehkan daerahnya diuji. Ya, Oke, kan program Kementerian Kesehatan terbaru adalah akan meluaskan ya. pengujian Wolbachia di Indonesia. Ada lima kota yang diuji. Mhm, Namun disayangkan ada satu daerah yang sudah melontarkan penolakannya. mhm, Tidak apa-apa, karena sekalipun selalu seperti itu, pengetahuan selalu ada yang menerima mhm. dan ada yang menolak. Adalah tugas akademisi untuk menyampaikan data sebaik mungkin dan berusaha meyakinkan masyarakatnya. Seperti yang sudah dilakukan oleh timnya Profesor Utari ini di Yogyakarta dengan mendekati masyarakat-masyarakat setempat, Mhm. meyakinkan mereka keamanannya dan kegunaannya, sehingga masyarakat juga terlibat aktif. Ya, Oke, baik, baik. hal itu menurut saya semangat yang
perlu kita acu, kita teladani dalam melihat penggunaan dari bakteri Wolbachia untuk mengendalikan vektor nyamuk penyebar penyakit demam berdarah di Indonesia. Oke. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Feli. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dr. Juanjo untuk penjelasan singkat yang sangat